oksigen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Prodi Manajemen Usaha Universitas Marifat Melati. Di sini kami ingin mewawancarai Ibu Dwi Wahyuni mengenai risk register atau lebih jelasnya permasalahan-permasalahan yang pernah dialami dari PT Samator Tbk ini. Sebelumnya mungkin bisa dijelaskan dari profil PT Samator Tbk ini. Iya. Terima kasih mas-masnya udah datang ke tempat saya untuk wawancara perihal PT Samator ya mas ya. Seingat saya waktu itu berdirinya tahun 1975. Kenapa Samator ini berdiri? Pastinya untuk melayani masyarakat ya, terutama seperti gas oksigen ya, yang kita suplai ke rumah sakit, yang kita suplai sebagai industri kan seperti itu. Jadi profil dari perusahaan PT Samator itu sendiri adalah kami sebagai perusahaan gas industri terbesar ya, terbesar di Indonesia sebagian ya. Itu yang melayani jasa seperti pengiriman gas oksigen di rumah sakit, pastinya untuk seperti ini ya, rumah sakit medical kan gitu ya. Juga kita melayani industri, juga seperti elektronik, metalurgi. Yang seingat saya itu berdirinya Samator itu tahun 1975, yang langsung dipimpin oleh almarhum Bapak Arif Harsono. Beliau sudah meninggal. Kemudian salah satunya juga kami perusahaan PT Samator Gas itu berkomitmen untuk melakukan riset pengembangan, mempromosikan perkembangan kan gitu ya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejarah Samator itu sendiri, pembangunan pabrik asetilin pertama kali itu berdirinya Samator itu pertama kali di alamatnya di sini mas, Samator Bambi, Jalan Raya Industri kilometer 19 Wiriorejo yang Gresik. Pertama kali ya, itu berdirinya itu pabrik asetilin. Kemudian lambat laun berkembang dengan banyaknya teknologi, tetap masih di bawah naungan waktu itu Bapak Arif Harsono, tetapi sekarang dipimpin langsung oleh putrinya Bapak Ahmad Harsono beserta tim sampai dengan hari ini. Grup Samator itu juga usahanya sebagai properti dengan segmen utama yaitu melayani kebutuhan internal seperti pembangunan pabrik kan gitu ya, pengisian gas industri, filling station, juga kita melayani rumah sakit ya. Itu banyak masyarakat, rumah sakit industri yang kita layani. Dari situ ada pertanyaan lagi? Ya. Yang kedua untuk Ibu, apakah perusahaan ini memiliki SOP K3? Iya, pastinya kita perusahaan gas itu pasti dan wajib harus menggunakan K3. Itu ada di tempatnya kami. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, untuk penerapan K3 sendiri di PT ini bagaimana Bu? Apakah sudah sesuai dari prosedurnya perusahaan? Iya, pastinya sudah sesuai. K3 itu kita jalankan mas, karena itu sudah masuk di ini ya, SOP-nya kementerian ya kan ada ya, kayak gas itu standarnya harus seperti apa kan gitu ya. Misalnya untuk perusahaan di bidang food, makanan, SOP-nya juga harus dijalankan sama dengan di tempatnya Samator sendiri, SOP-nya jalan, K3-nya jalan. Kemudian ada selanjutnya mengenai kecelakaan kerja. Contoh kecelakaan kerja di PT Samator Gas Tbk ini seperti apa? Contohnya itu misalnya gini, pada saat kita pengisian botol
entah itu botol oksigen, entah itu botol argon atau asetilin, hidrogen ya. Kalau misalnya contoh nih, kalau botol hidrogen atau asetilin itu kan flammable ya. Itu jadi kalau untuk pengisian gas, dua jenis gas tersebut itu memang harus jalannya itu harus sesuai SOP. Jika kita tidak menjalankan SOP itu maka kita akan terkena dampak bahayanya loh ya. Bahayanya dengan dua jenis gas tersebut yang flammable itu bisa meledak. Contoh, kita pada saat pengisian botol asetilin atau hidrogen, SOP yang harus dijalankan adalah pengecekan terhadap botol. Jadi botol itu dicek dengan untuk leher botol, apakah botol ini keropos enggak. Untuk bottom, botol yang paling bawah itu disikat mas, bukan kayak sikat kita sikat baju itu bukan, tapi ada sikatnya, ada pembersihnya botol itu. Kalau misalnya botol itu sudah tipis, sudah tidak layak untuk diproduksi, jadi itu harus kita akhir, kita pinggirin ya, kita kasih polislen gitu. Polislen itu ditulisi akhir. Jadi kalau akhir itu sudah tidak layak untuk diproduksi, tetapi harus dipinggirkan, nggak boleh dilanjutkan lagi. Karena kalau dilanjutkan bahayanya adalah pada saat pengisian, misalnya itu ada lehernya itu udah keropos atau valve-nya tidak standar, atau misalnya botol yang paling bawah itu ya, botolnya itu udah keropos, itu nggak boleh, karena akan terjadi kan tekanan ya mas ya. Pengisian asetilin, pengisian hidrogen itu ada tekanannya. Jika tekanannya itu tidak kuat karena botol sendiri itu sudah keropos, maka bisa menimbulkan ledakan. Nah, ledakan itu terjadi dalam satu botol yang akhir, bisa merembet ke botol-botol lain, karena dalam satu produksi asetilin atau produksi hidrogen dan botol lainnya itu satu rak. Jadi bukan satu-satu. Produksi botol itu bukan satu botol itu bukan, tapi satu rak. Satu rak itu bisa terjadi satu rak itu bisa sama dengan 30 botol atau 35 botol, tergantung raknya ya. Jadi bukan satu-satu kayak kayak ngisi galon gitu bukan, tetapi satu rak itu berapa botol. Jadi kalau satu meledak, itu akan teman-temannya yang di sebelah itu akan nyaut gitu ya. Oh ya. Nah, seperti itu akhirnya terjadi ledakan. Jika terjadi ledakan maka menimbulkan korban gitu. Seperti itu. Ya, cukup untuk pertanyaan ini Bu. Kami dari wawancara atau observasi di PT Samator Gas ini, dan kami dari mahasiswa UMAHA berterima kasih mengasih hasil observasinya. Sekian dari kami, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.